Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan analisis iklan dari berbagai media, yaitu media televisi, digital atau internet, dan media outdoor atau luar ruangan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok Nawasena kelas 1C Periklanan. Nama saya Rifki Herdandi dan rekan saya Aditya Putra Pamungkas, Rania Khairunisa, Sandi Oktavian Daud, dan Siti Khadijah. Jadi kita mulai pembahasannya. Menangkan miliaran rupiah, Sido Susu. Kirimkan 2 bungkus susu jahe atau kopi jahe Sido muncul beserta data diri ke PO Box 9999 Jakarta Barat. Diundi setiap hari. Susuku, Sido Susu. Iklan pertama adalah Sido Susu atau Sido Muncul Susu Jahe. Pada iklan ini terdapat model iklan perempuan yang terlalu menunjukkan lekuk tubuh dan bagian tubuh tertentu disertai goyangan yang terlihat agak kurang pantas. Tentunya ini melanggar etika periwara Indonesia, khususnya poin 3.2 tentang perempuan, 3.3.3 tentang gender dan seksualitas, 1.26 tentang pornografi dan porno aksi. Selain itu juga, hal ini melanggar Undang-Undang Penyiaran Pasal 46 Ayat 3 dan Pedoman Perilaku Penyiaran Bab 12 Pasal 18 yang isinya kurang lebih pelarangan siaran yang mengeksploitasi bagian tubuh perempuan. Dan satu lagi Bab 10 Pasal 15. Selain itu juga, iklan ini pada dasarnya memuat informasi tentang undian, tapi sayangnya informasinya kurang jelas. Hanya ada info pengiriman dan tidak tahu periodenya. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia poin 4.8 tentang promosi penjualan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 17 dan yang terakhir Peraturan BPOM nomor 6 tahun 2021 Pasal 7. Apa harapan mereka terhadap air minum galon? Yang penting bersih, aman, dan jangan dicuci ulang. Dibukanya tuh gampang, yang sekarang susah, bikin tangan sakit. Kalau bisa sih harganya itu udah sama galon. Bener, masa udah bayar mahal cuma dapat air doang? Le Mineral mempersembahkan inovasi baru di Indonesia. Galon Le Mineral dengan 3 keunggulan. Diproses dengan kemasan galon yang selalu baru, bukan cuci ulang, lebih bersih dan aman. Dengan tutup ulir kedap udara, galon Le Mineral mudah dibuka dan anti tumpah. Harga sudah termasuk galon, jadi tidak perlu repot menukarkan galon kosong. Semua ini agar anugerah mineral alaminya aman dan nyaman sampai di keluarga Anda. Nah, ini aku mau. Praktis. Ini nggak ribet, nggak perlu urusin galon kosong lagi. Bener, hemat lagi. Galonnya bersih, lebih tenang deh. Dan kayak ada manis-manisnya. Galon Le Mineral, bikin tenang, bikin nyaman. Selanjutnya iklan galon sekali pakai dari Le Mineral. Dalam iklan ini terdapat model yang terlihat seperti dokter dan berlatar di laboratorium. Ini saja sudah melanggar etika pariwara Indonesia poin 3.9 tentang tenaga profesional dan peraturan BPOM nomor 6 2021 pasal 14 ayat 1 poin AA. Selain itu juga di iklan ini terdapat kata aman dari virus yang terkesan berlebihan dan tidak disertai bukti yang lengkap. Mereka juga seakan-akan mengklaim produknya lebih unggul dan higienis dari galon isi ulang. Padahal ada saja pihak yang mengacam kalau galon ini jadi memperbanyak sampah dan terdapat mikroplastik di dalam airnya. Hal ini tentu melanggar peraturan BPOM nomor 6 pasal 14 ayat 1 poin N, lalu pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 9 ayat 1 poin A dan J, lalu pedoman teknis pengawasan periklanan pangan olahan BPOM 2016, bagian informasi yang tidak boleh dicantumkan dalam iklan, khususnya di ayat 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira, umroh gratis bersama Luwak White dan Luwak Hitam baru diperpanjang sampai 29 Juni. Jadilah kloter pertama yang berangkat. Inilah periode ketiga. Insya Allah impian ibadah umroh Anda tercapai. Hitam-hitam berkacamata. Luwak hitam baru memang untuk kita. Luwak hitam baru halal. Kopi luwak hitam gula baru. Tidak kemanisan, mantap. Luwak kopi hitam baru, mantap. Jauh di mata, di hati dekat. Kopinya nikmat dan pekat. Raih hidup berkah bersama Luwak White Kopi dan Luwak Hitam baru. Hitam-hitam berkacamata. Luwak hitam baru memang untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luwak hitam baru, beli 1 gratis 1. Pelanggaran yang dilakukan oleh brand Luwak Kopi Hitam, iklan yang ditayangkan pada tahun 2020 di stasiun televisi Indonesia.
Kesalahan yang dilakukan yaitu kopi terbaik tidak kemanyisan, itu menggunakan kata superlatif, lalu undian yang tidak terlalu jelas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yaitu ada di EPI 1.2.2, EPI 3.5 tentang tokoh agama, yang dimana iklan ini menggunakan tokoh agama Ustadz sebagai pemeran. Lalu EPI 4.8.2, 4.8.3, ada juga pelanggaran di pasal 9, pasal 17 poin F, pasal 14 ayat 1 di Undang-Undang Perlindungan Undang-Undang Peraturan BPOM nomor 6 tahun 2021. Lalu ada di pasal 17 ayat 1 tentang perlindungan konsumen. Untuk pedoman teknis pengawasan periklanan pangan olahan BPOM tahun 2016, kesalahan yang dilakukan yaitu ada di persyaratan umum poin C, yaitu pemeran atau tokoh agama. Lalu pasal 7 ayat 2, pasal 7 ayat 1 dan 2. Silakan. Lo juga bisa jadi pemenang karena banyak game seru yang bisa lo mainin di sini. Hago pasti jago. Selanjutnya ada iklan dari Hago. Iklan Hago ini ditayangkan pada tahun 2019 di berbagai macam stasiun televisi di Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan, yang pertama itu menghina profesi guru, lalu mengajarkan seorang pelajar untuk telat masuk, lalu bertentangan dengan norma yang muda itu harus hormat kepada yang tua, terlebih guru ini. Yang keempat itu ditayangkan pada pukul 8.53, yang dimana itu masih jam anak-anak atau jam prasekolah, anak prasekolah. Pelanggaran yang dilakukan yaitu ada di EPI 1.29.2, lalu ada di EPI 1.29.4. Untuk penanganan P3 SPS KPI tahun 2012-nya itu SPS bab 10 pasal 16, lalu ada SPS bab 17 pasal 35, lalu ada SPS bab 5 pasal 9, dan juga SPS bab 6 pasal 10. Terima kasih. Lelah karena baru aja lari maraton? Maraton? Tak mungkin, saya sering kelelahan. Pusing kunang-kunang karena naik roller coaster? Roller coaster? Enggak, saya pusing kunang-kunang hampir tiap hari. Lelah dan pusing kunang-kunang? Mungkin ini tanda kekurangan zat besi. Minum Sangobion bila perlu. Kombinasi zat besi, vitamin, mineral pembentuk sel darah merah, bantu hilangkan gejala kurang darah. Aktifkan harimu. Sangobion. Selanjutnya adalah iklan Sangobion. Iklan ini disiarkan pada tahun 2021. Pelanggaran dari iklan ini antara lain adalah yang pertama, penggunaan latar seperti di laboratorium dengan nuansa ruangan yang putih dan steril. Yang kedua itu adanya model iklan dengan menunjukkan profesi, yaitu seolah-olah menjadi dokter. Kedua pelanggaran tersebut melanggar EPI 2.3.5. Dan yang ketiga itu tidak adanya keterangan beberapa saat kemudian, sehingga terkesan langsung sehat kembali setelah mengonsumsi produk tersebut. Dan ini melanggar EPI 2.3.1. Selain pelanggaran EPI, terdapat juga pelanggaran yang terdapat pada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 386 pada tahun 1994 dan Peraturan Kepala BPOM nomor 8 tahun 2017 tentang pedoman pengawasan periklanan obat. Silahkan duduk. Wah, kamu flu ya? Iya nih. Cepat ambil Neozep Forte. Flu reda, silaturahmi lanjut lagi. Neozep Forte mengucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya ada iklan Neozep Forte Tablet. Iklan ini disiarkan pada tahun 2020. Pelanggarannya itu antara lain yang pertama, mengeksploitasi kegiatan keagamaan, yaitu Idul Fitri.
dari adegan awal sampai akhir bertema Idul Fitri, dan terdapat juga background takbir. Pada bagian ini telah melanggar EPI pada bagian agama dan budaya, tepatnya pada 1.7.1. Yang kedua itu tidak adanya keterangan beberapa saat kemudian, sehingga terkesan langsung sembuh kembali setelah mengonsumsi produk tersebut, dan telah melanggar Peraturan Kepala BPOM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat. Tepatnya pada bagian informasi iklan umum mengenai hal-hal yang tidak boleh digunakan atau dicantumkan dalam iklan, nomor 4. Dan yang terakhir itu tidak terdapat pernyataan dapat menyebabkan kantuk. Padahal Neozep Forte ini terdapat kandungan clopheniramin maleate sebagai antihistamin yang telah melanggar keputusan Menteri Kesehatan nomor 386 tahun 1994 bagian petunjuk teknis khusus obat flu 3.2. Selanjutnya ada iklan digital. Yang pertama ada iklan GoPay dari Gojek. Iklan ini dipublikasikan pada tahun 2021. Pelanggarannya itu antara lain yang pertama terdapat syarat dan ketentuan, namun tidak terlihat jelas dan tidak terdapat informasi lebih lanjut, yang telah melanggar EPI pada bagian syarat dan ketentuan tepatnya pada 1.25.1 dan 1.25.2. Dan yang kedua itu terdapat klaim bayar apa aja, hemat di mana-mana, dan cashback sampai dengan 60% tanpa penjelasan lebih lanjut dan telah melanggar pasal 9 ayat 1K. Dan yang terakhir itu terdapat jaminan saldo kembali namun tidak adanya informasi lebih lanjut dan tetap terjadi adanya kasus saldo hilang tak kembali seperti yang pernah dialami oleh Cahyo Adinugroho, Jonathan Purwanto, dan masih banyak lagi. Hal tersebut melanggar EPI bagian janji pengembalian uang tepatnya pada 1.6.2 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 10C. Iklan ini juga tentunya telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 17F. Wih, keren. Buat gue. Hey, stop! Homipet dengan Bubble Tech makin nyaman dan tampil keren. Bergerak lincah untuk jadi juara. Dapatkan Flex Car. Mainan gesit yang gak ada matinya. Ayo beli Homipet. Lebih kuat, lebih keren. Iklan selanjutnya itu ada iklan Homipet. Homipet sendiri merupakan brand dari perusahaan PT Dwi Naga Sakti Abadi. Iklan ini ditayangkan di channel YouTube resmi Homipet pada tanggal 24 Maret tahun 2020. Pelanggaran pertama pada iklan ini yaitu di dalam iklan ini terdapat adegan anak-anak sedang melakukan adegan berbahaya, yaitu lompat salto. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia poin 1.10 tentang keselamatan. Dan juga poin 1.29.4 bagian B, di mana iklan tidak boleh menampilkan adegan berbahaya atau kekerasan, sekalipun dikemas dalam bentuk permainan anak. Kemudian pelanggaran kedua yaitu iklan ini terlalu menonjolkan hadiah. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia pada poin 1.29 tentang khalayak anak, di mana pada poin 1.29.9 iklan itu tidak boleh terlalu menonjolkan hadiah karena dapat berpotensi memaksa anak untuk membeli produk tersebut demi hadiah. Selain melanggar etika pariwara Indonesia, iklan Homipet juga melanggar kebijakan pedoman YouTube bagian kebijakan tentang keamanan anak. Oh, Sofia. Lalu ku pandang promo 12. Lalu Bonas bikin belanja sampai ganas. Terasa kembali gelora jiwa mudaku karena tersentuh halunya halu Bonas Bukalapak. Daripada halu, mending halu Bonas 12 Bukalapak.
iklan selanjutnya yaitu ada iklan Bukalapak. Iklan ini ditayangkan di channel YouTube resmi Bukalapak pada tanggal 26 November tahun 2020 dan juga di beberapa stasiun TV seperti Indosiar dan iNews. Pelanggaran pada iklan ini yaitu di dalam iklan ini terlalu menonjolkan lekuk tubuh model perempuan dan juga beberapa adegan model laki-laki yang memegang bagian tubuh perempuan. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia poin 3.2 tentang perempuan, di mana iklan dilarang melecehkan atau mengobjekkan perempuan. Selain itu, iklan ini melanggar etika pariwara Indonesia pada poin 3.3.3 tentang seksualitas dan juga poin 1.26 tentang pornografi dan porno aksi, di mana iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dalam bentuk apapun. Selain etika pariwara Indonesia, hal ini juga melanggar P3 SPS KPI pada tahun 2012, pada SPS Bab 5 Pasal 9, dan juga pada Pasal 48 Ayat 2, di mana iklan harus memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh masyarakat. Pelanggaran selanjutnya pada iklan ini yaitu terdapat kalimat cashback sebesar 3 juta rupiah dan klaim ongkir sebesar 0 rupiah atau gratis, dan juga pencantuman tulisan syarat dan ketentuan yang tidak ada penjelasan lebih lanjut. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia poin 1.25 tentang syarat dan ketentuan, di mana iklan yang mencantumkan syarat dan ketentuan tulisan syarat dan ketentuan tersebut harus jelas dan mudah terbaca konsumen, dan juga harus diikuti dengan keterangan lebih lanjut. Selain itu, iklan ini juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 9, yaitu iklan tidak boleh mengiklankan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti, dan juga pada Pasal 17 dan Pasal 10, di mana iklan tidak boleh membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai tawaran potongan harga atau hadiah menarik. Iklan yang terakhir yaitu billboard pada iklan kecap ABC. ABC sendiri merupakan produk dari perusahaan PT Heinz ABC Indonesia. Billboard ini berlokasi pada Jalan Maizen Sutoyo, Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Kota Jakarta Timur. Pelanggaran pada iklan ini yaitu di iklan ini terdapat kata superlatif atau kata berlebihan, yaitu klaim tiada kecap seenak kecap ABC. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia poin 1.2.2 dan Undang-Undang Konsumen Pasal 9 dan juga Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2021 tentang iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif. Kemudian Undang-Undang Konsumen Pasal 17, iklan tidak boleh melanggar ketentuan dari etika pariwara Indonesia. Pelanggaran selanjutnya pada iklan ini yaitu adanya tanda asteris dan data statistik seperti 11% lebih kental, 18% lebih hitam, dan 10% lebih kaya tanpa ada bukti yang jelas. Hal ini melanggar etika pariwara Indonesia poin 1.3 tentang tanda asteris, di mana tanda asteris harus diikuti dengan penjelasan pencantuman tanda tersebut, dan juga pada poin 1.22 tentang istilah ilmiah dan statistik. Selain pada etika pariwara Indonesia, iklan ini melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan pada bab 3 pasal 44 ayat 1 dan Undang-Undang Konsumen pasal 9, di mana iklan pangan wajib membuat keterangan dengan secara benar dan tidak menyesatkan, dan juga tidak boleh mengandung janji yang belum pasti. Terima kasih. Untuk iklan yang pertama dari saya ada iklan dari Aku Laku yang diproduksi oleh PT Aku Laku Finance Indonesia. Pelanggarannya yang pertama terdapat kata dijamin murah yang mengandung unsur tidak pasti. Kemudian yang kedua terdapat syarat dan ketentuan yang tidak jelas juga. Yang ketiga terdapat kata hemat hingga 90% dan harga kilat 12.000. Untuk pelanggaran EP-nya terdapat pada pelanggaran EP 1.2 bahasa dan 1.25 tentang syarat dan ketentuan. Pelanggaran UU Perlindungan Konsumennya terdapat pada pasal 9, 10, dan 17. Untuk iklan yang terakhir dari saya, ini datang dari iklan rokok Signature Mile tahun 2021. Pelanggaran yang pertama itu memakai kata-kata yang bersifat ambigu. Kemudian yang kedua, tidak terdapat tanda bahaya merokok, juga tanda 18+. Dan yang ketiga, iklan ini berulang di tempat umum dikarenakan iklan ini terdapat pada mobil
sehingga berlalu lalang di tempat umum terutama di kawasan Depok. Untuk pelanggaran EPI-nya terdapat pada EPI nomor 1.2 tentang bahasa dan juga terdapat pada EPI nomor 2.2 tentang rokok dan tembakau. Untuk undang-undangnya terdapat pada PPRI nomor 109 tahun 2012 tentang zat adiktif berupa produk tembakau pasal 27 dan juga Perda Kota Depok nomor 03 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok bagian ketiga tempat umum pasal 17.